Om Swastiastu. Selamat malam Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya I Gede Yudana Permana Putra dengan MPM 193122243. Pada kesempatan ini di mata kuliah Bisnis Internasional, melewati video ini saya akan mempresentasikan materi pada chapter 9, yaitu strategi masuk pasar global. Pada materi ini akan membahas 11 subjudul yang akan saya bahas menggunakan slide PowerPoint berikut ini. Pada materi chapter 9 yaitu strategi masuk pasar global akan membahas 11 subjudul. Yang pertama itu ada pilihan pasar target, yang kedua ada memilih mode masuk, yang ketiga ada ekspor, yang keempat ada lisensi, yang kelima ada waralaba, yang keenam pembuat kontrak atau outsourcing, yang ketujuh ada mengembangkan melalui usaha bersama, yang kedelapan ada anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya, yang kesembilan aliansi strategi, yang kesepuluh waktu masuk, dan yang 11 dan yang paling terakhir itu adalah strategi keluar. Membuat keputusan masuk yang benar sangat berdampak pada kinerja perusahaan di pasar global. Memang, keputusan bauran pemasaran strategis lainnya juga memainkan peran besar. Perbedaan utama di sini adalah bahwa banyak dari keputusan lain ini dapat dengan mudah dikoreksi. Kadang-kadang bahkan dalam semalam, misalnya keputusan penetapan harga, sementara keputusan masuk jauh lebih sulit untuk diperbaiki. Kita tidak dapat melebih-lebihkan kebutuhan akan strategi masuk pasar yang solid. Keputusan masuk sangat dipengaruhi keputusan bauran pemasaran lain perusahaan. Beberapa keputusan yang saling terkait perlu dibuat perusahaan harus memutuskan, yaitu pertama, produk atau pasar sasaran. Yang kedua, tujuan perusahaan untuk pasar sasaran. Yang ketiga ada cara masuk. Yang keempat ada waktu masuk. Yang kelima ada rencana bauran pemasaran. Dan yang keenam adalah sistem kontrol untuk memantau kinerja di pasar yang dimasuki. Bab ini mencakup keputusan utama yang merupakan strategi masuk pasar. Dimulai dengan keputusan pemilihan target pasar, kami kemudian mempertimbangkan kriteria berbeda yang akan mempengaruhi pilihan mode entry. Setelah itu, kita akan berkonsentrasi pada berbagai opsi strategi masuk yang mungkin dilihat oleh MNC. Masing-masing dijelaskan secara rinci dan dievaluasi. Kita kemudian akan fokus pada aliansi strategi lintas batas. Selanjutnya, materi yang pertama. Materi yang pertama adalah target market selection atau pilihan pasar target. Untuk mengidentifikasi peluang pasar untuk produk atau layanan tertentu, pemasar internasional biasanya memulai dengan sekumpulan besar negara kandidat seperti semua negara Eropa Tengah. Untuk mempersempit kumpulan negara ini, perusahaan biasanya akan melakukan penyaringan awal. Tujuan latihan ini ada dua untuk meminimalkan kesalahan. Yang pertama, mengabaikan negara yang menawarkan peluang yang layak untuk produk kita. Dan yang kedua, membuang waktu untuk negara yang tidak menawarkan atau sedikit potensi. Negara-negara yang membuat grid tersebut diteliti lebih lanjut untuk menentukan set final negara target. Berikut ini menjelaskan prosedur 4 langkah yang dapat diterapkan perusahaan untuk proses penyaringan awal. Langkah yang pertama, pemilihan indikator dan pengumpulan data. Pertama, perusahaan perlu mengidentifikasi seperangkat indikator sosial, ekonomi, dan politik yang diyakini sangat penting. Indikator yang dipilih perusahaan sebagian besar didorong oleh tujuan strategis yang dijabarkan dalam misi global perusahaan. Colgate
Colette-Palmolive memandang daya beli per kapita sebagai pendorong utama di balik peluang pasar. Starbucks melihat indikator ekonomi, ukuran populasi, dan apakah perusahaan dapat menentukan mitra usaha patungan yang baik. Saat memilih pasar untuk produk tertentu, indikator juga akan bergantung pada sifat produk. P&G memilih Malaysia dan Singapura sebagai pasar pertama di Asia, kecuali Jepang, untuk meluncurkan Febreze, penghilang bau kain. Tidak hanya kedua pasar yang dikenal sebagai konsumen yang bangga dengan rumah, tetapi orang-orang di sana juga cenderung melengkapi rumah mereka dengan kain. Sebuah perusahaan mungkin juga memutuskan untuk memasuki negara tertentu yang dianggap sebagai pencipta tren di industri. Kodak misalnya kembali memasuki pasar kamera digital di Jepang, justru karena alasan itu. Seperti yang dikatakan oleh Presiden Kodak Jepang, apa yang terjadi di Jepang akhir ini terjadi di seluruh dunia. Informasi tentang indikator sosial ekonomi dan politik negara dapat mudah dikumpulkan dari sumber data yang tersedia untuk umum. Negara-negara yang berkinerja baik pada satu indikator, misalnya ukuran pasar, menilai buruk pada indikator lain, misalnya pertumbuhan pasar. Misalnya, pasar bir India tumbuh pesat sebesar 14% per tahun, tetapi konsumsi per kapita 1 liter per tahun masih merupakan bagian kecil dari rata-rata dunia 22 liter. Entah bagaimana, perusahaan perlu menggabungkan informasinya untuk menetapkan ukuran keseluruhan daya tarik pasar untuk pasar kandidat ini. Langkah yang kedua, tentukan pentingnya indikator negara. Langkah kedua adalah menambang bobot kepentingan dari masing-masing indikator negara yang berbeda yang diidentifikasi pada langkah sebelumnya. Salah satu metode umum adalah constant sum teknik alokasi. Metode ini hanya mengalokasikan 100 poin di seluruh rangkaian indikator sesuai dengan kepentingan dalam mencapai tujuan perusahaan, misalnya pangsa pasar. Jadi, semakin kritis indikatornya, semakin tinggi jumlah poin yang diberikan. Jumlah poin yang harus berjumlah 100. Langkah yang ketiga, beri peringkat negara-negara di kumpulan setiap indikator. Selanjutnya, setiap negara di lingkupnya adalah memberikan skor pada masing-masing indikator. Misalnya, Anda dapat menggunakan skala 10 poin atau 0 berarti sangat tidak baik, 100 berarti sangat baik. Semakin baik kinerja negara pada indikator tertentu, maka semakin tinggi skornya. Langkah yang keempat, hitung skor keseluruhan untuk setiap negara. Langkah terakhir adalah untuk mendapatkan keseluruhan skor untuk setiap negara prospek. Untuk itu, skor bobot yang diperbolehkan negara pada setiap indikator pada langkah sebelumnya akan dijumlahkan. Bobot adalah bobot kepentingan yang diberikan pada indikator pada langkah kedua. Negara dengan skor keseluruhan tertinggi adalah negara yang paling menarik. Materi yang kedua adalah choosing the mode of entry atau memilih mode masuk. Beberapa kriteria keputusan akan mempengaruhi pilihan mode masuk. Secara kasar, dua kelas kriteria keputusan dapat dibedakan. Kriteria internal khusus perusahaan dan kriteria eksternal khusus lingkungan. Mari kita pertimbangkan terlebih dahulu kriteria eksternal utama. Ukuran dan pertumbuhan pasar. Dalam banyak kasus, penentu utama keputusan pilihan masuk adalah ukuran pasar. Pasar besar
membenarkan komitmen sumber daya utama dalam bentuk usaha, patungan, atau anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya. Potensi pasar dapat berhubungan dengan ukuran pasar saat ini. Namun, potensi pasar masa depan yang diukur melalui tingkat pertumbuhan seringkali bahkan lebih kritis, terutama ketika pasar sasaran termasuk pasar negara berkembang. Mempertaruhkan perhatian utama lainnya ketika memilih mode entry adalah faktor resiko. Peran resiko dalam pemasaran global dibahas pada bab 5. Risiko berkaitan dengan ketidakstabilan lingkungan politik dan ekonomi yang dapat mempengaruhi prospek bisnis perusahaan. Secara umum, semakin besar faktor risikonya, semakin kecil keinginan perusahaan untuk membuat komitmen sumber daya utama bagi negara atau wilayah yang bersangkutan. Jelas, tingkat risiko negara berubah dari waktu ke waktu. Di Bolivia, misalnya terpilihnya Evo Morales, mantan petani koka pribumi yang berhaluan kiri, menciptakan ketidakpastian yang sangat besar bagi investor asing di negara itu. Banyak perusahaan memilih untuk memulai kehadiran mereka dengan kantor penghubung di pasar yang berisiko tinggi. Tetapi pada saat yang sama terlihat sangat menarik karena ukuran atau potensi pertumbuhannya. Misalnya MetLife, perusahaan asuransi yang membuka kantor penghubung di Shanghai dan Beijing sambil menunggu izin dari pemerintah Cina untuk mulai beroperasi. Kantor penghubung berfungsi sebagai pos pendengar berbiaya rendah untuk mengumpulkan intelijen pasar dan menjalin kontak dengan distributor atau klien potensial. Peraturan pemerintah atau keterbukaan. Peraturan pemerintah juga menjadi pertimbangan utama dalam pilihan mode masuk. Di banyak negara, peraturan pemerintah sangat membatasi serangkaian opsi yang tersedia. Sebuah contoh yang baik adalah peraturan industri penerbangan di Amerika Serikat. Maskapai penerbangan diklasifikasikan sebagai aset strategis dan akibatnya maskapai asing tidak dapat memperoleh kepemilikan mayoritas dari operator Amerika Serikat. Hambatannya, perdagangan dari semua jenis yang berbeda membatasi keputusan pilihan yang masuk. Di industri mobil, persyaratan konten lokal di negara-negara seperti Prancis dan Italia memainkan peran utama di balik keputusan pembuat mobil Jepang seperti Toyota dan Nissan untuk membangun kehadiran manufaktur lokal di Eropa. Lingkungan yang kompetitif, sifat situasi persaingan di pasar lokal dapat pendorong lain. Dominasi Kellogg Co sebagai pemain global di pasar sereal siap saji merupakan motivasi utama untuk menciptakan Cereal Partners Worldwide pada awal 1990-an. Sebuah perusahaan patungan antara Nestle dan General Mills. Kemitraan memperoleh beberapa pangsa pasar dibandingkan dengan pangsa gabungan Nestle dan General Mills sebelumnya. Di beberapa pasar, meskipun beberapa besar dengan pengorbanan pemainan yang lebih rendah seperti Quaker Oats dan Ralston Purina. Dengan cara yang sama, akuisisi oleh SAB Miller, salah satu pembuat bir terbesar di dunia, dari Bavaria yang berbasis di Kolombia dalam kesempatan $7,8 miliar, membawa perusahaan itu hampir menguasai monopoli di 4 negara Amerika Serikat seperti Peru, Kolombia,
Ekuador, dan Panama. Jarak budaya. Beberapa ahli berpendapat bahwa jarak budaya antar negara juga berdampak pada keputusan pilihan mode masuk. Pendapat tentang sifat hubungan berbeda. Beberapa pendapat bahwa melalui persentase kepemilikan ekuitas yang lebih tinggi, MNC mampu mengendalikan usaha patungan daripada anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya. MNC dapat menurunkan ekspor risiko mereka di pasar yang jauh secara budaya. Sebuah analisis komprehensif dari berbagai studi yang literatur tidak menemukan bukti yang jelas yang mendukung kedua argumen tersebut. Infrastruktur lokal. Infrastruktur fisik pasar mengacu pada sistem distribusi negara, jaringan transportasi, dan sistem komunikasi. Secara umum, semakin buruk infrastruktur lokal, semakin enggan perusahaan untuk menggunakan sumber daya utama, uang atau manusia. Kombinasi dari semua faktor ini menentukan daya tarik pasar secara keseluruhan dari negara-negara yang dipertimbangkan. Pasar dapat diklasifikasikan dalam 5 jenis negara berdasarkan daya tarik pasarnya masing-masing. Yang pertama, platform negara yang dapat digunakan untuk mengumpulkan intelijen yang membangun jaringan. Contohnya termasuk Singapura dan Hong Kong. Munculnya negara-negara di mana pun tujuan utamanya adalah untuk membangun kehadiran awal. Misalnya melalui kantor penghubung, contohnya Vietnam dan Filipina. Selanjutnya, pertumbuhan negara menawarkan keuntungan penggerak awal yang sering mendorong perusahaan untuk membangun kehadiran yang signifikan untuk memanfaatkan peluang pasar masa depan seperti di Cina dan India. Selanjutnya, jatuh tempo dan didirikan negara seperti Korea Selatan, Taiwan, dan Jepang. Negara-negara ini memiliki prospek pertumbuhan yang jauh lebih sedikit daripada jenis pasar lainnya. Seringkali, pesaing lokal sudah mengakar kuat. Di sisi lain, pasar ini memiliki kelas menengah yang cukup besar dan infrastruktur yang solid. Tugas utama di sini adalah mencari cara mengembangkan pasar lebih lanjut melalui aliansi strategis, investasi besar, atau akuisisi pemain asing lokal atau lebih kecil. Contohnya, General Electric, konglomerat AS, dengan harapan mencapai keuntungan besar di Eropa, General Electric telah menginvestasikan lebih dari 10 miliar dolar dari tahun 1989 hingga 1996. Setengahnya untuk membangun pabrik baru dan setengah lagi untuk hampir 50 akuisisi, meskipun fakta bahwa Eropa adalah pasar yang cukup matang. Berbagai jenis negara memerlukan jalur ekspansi yang berbeda, meskipun penyimpangan tidak dapat disampingkan. Tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan adalah pengaruh utama dalam memilih mode entry. Perusahaan yang memiliki aspirasi terbatas biasanya akan memilih opsi masuk yang memerlukan jumlah komitmen minimum, misalnya perizinan. Perusahaan proaktif dengan tujuan strategis yang ambisius di sisi lain biasanya akan memilih mode masuk yang memberikan mereka fleksibilitas dan kontrol yang mereka butuhkan untuk mencapai tujuan mereka. InBev, sebuah perusahaan minuman Belgo Brasil, membutuhkan pijakan yang kuat di pasar Amerika Serikat untuk menjadi pembuat bir termuka di dunia. Pada bulan Juni 2008, InBev membuat penawaran untuk Anheuser-Busch yang menerima tawaran itu sebulan kemudian setelah InBev menaikkan harga penawaran. Dengan menggabungkan kedua perusahaan, CEO InBev Carlos Brito
Brito berharap dapat menciptakan perusahaan global yang lebih kuat dan lebih kompetitif dengan portofolio, merek, dan jaringan distribusi di seluruh dunia yang tak tertandingi. Kebutuhan untuk kontrol. Sebagian besar MNC ingin memiliki sejumlah kendali atas operasi asing mereka. Kontrol mungkin diinginkan untuk setiap elemen dari rencana bauran pemasaran. Penentuan posisi, penetapan harga, periklanan, cara produk didistribusikan, dan sebagainya. Caterpillar misalnya, lebih memilih untuk tetap memegang kendali penuh atas operasi di luar negeri untuk melindungi pengetahuan kepemilikannya. Oleh karena itu, Caterpillar menghindari usaha patungan. Untuk sebagian besar, tingkat kontrol sangat berkorelasi dengan jumlah komitmen sumber daya. Semakin kecil komitmen, semakin rendah kontrol. Semakin besar perusahaan menghadapi trade-off antara tingkat kontrol atas operasi asing mereka dan tingkat komitmen sumber daya yang bersedia mereka buat. Sumber daya, aset, dan kemampuan internal. Perusahaan dengan sumber daya yang ketat atau manusia dan atau keuangan atau aset terbatas dibatasi pada cara masuk dengan komitmen rendah seperti ekspor dan lisensi yang tidak terlalu menuntut sumber daya mereka. Bahkan, perusahaan besar harus mempertimbangkan dengan hati-hati bagaimana mengalokasikan sumber daya mereka di antara pasar mereka yang berbeda, termasuk pasar dalam negeri. Dalam beberapa kasus, komitmen sumber daya utama untuk pasar sasaran tertentu mungkin terlalu dini mengingatkan besarnya risiko. Di sisi lain, jika sebuah perusahaan terlalu enggan untuk berkomitmen sumber daya, bisa kehilangan perahu yang mengorbankan peluang pasar utama. Kompetensi internal juga mempengaruhi strategi pilihan masuk. Ketika perusahaan memiliki keterampilan tertentu yang penting untuk keberhasilan strategi ekspansi globalnya, ia dapat mencoba mengisi kesenjangan dengan membentuk aliansi strategis. Fleksibel. Mode yang terlihat sangat menarik, saat ini belum tentu menarik 5 atau 10 tahun ke depan. Lingkungan negara tuan rumah berubah secara konstan. Segmen pasar baru muncul. Pelanggan lokal menjadi lebih menuntut atau lebih sadar harga. Preferensi memiliki mereka dapat berubah seiring waktu. Pesaing global lokal menjadi lebih canggih untuk mengatasi perubahan lingkungan ini. Pemain global membutuhkan sejumlah fleksibilitas. Fleksibilitas yang ditawarkan oleh berbagai alternatif mode entry sangat bervariasi, mengingat sifatnya pengatur kontrak seperti usaha patungan atau lisensi cenderung memberikan sedikit fleksibilitas. Ketika hambatan keluar utama ada, anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya sulit untuk dilepaskan dan oleh karena itu menawarkan fleksibilitas yang sangat sedikit dibandingkan dengan alternatif masuk lainnya. Meskipun beberapa faktor yang tercantum di atas mendukung mode entry kontrol tinggi, kriteria lain menyarankan mode kontrol rendah. Mode entry yang berbeda dapat diklasifikasikan menurut tingkat kontrol yang mereka tawarkan kepada peserta dari kontrol rendah, misalnya ekspor tidak langsung dan lisensi. Ke mode kontrol tinggi, misalnya anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya. Sampai batas tertentu, keputusan mode masuk yang tepat bermuara pada masalah beberapa banyak kontrol yang diinginkan. Idealnya, peserta ingin memilih kontrol sebanyak mungkin. Namun, mode entry menawarkan tingkat kontrol
yang besar juga memaksakan komitmen sumber daya yang substansi dan jumlah besar risiko. Oleh karena itu, peserta menghadapi trade-off antara manfaat dari peningkatan kontrol dan biaya komitmen sumber daya dan risiko. Ekonomi biaya atau TCE. Satu kerangka kerja yang berguna untuk menyelesaikan ini teka-teki adalah apa yang disebut dengan ekonomi biaya transaksi atau TCE perspektif. Tugas yang diberikan dapat dilihat sebagai keputusan buat atau beli. Baik perusahaan memberikan tugas kepada agen atau mitra pihak ketiga, mode kontrol rendah seperti mengekspor atau melakukan pekerjaan secara internal. Tingkat mode kontrol seperti investasi asing langsung. TCE berpendapat bahwa struktur tata kelola yang diinginkan mode kontrol tinggi versus rendah bergantung pada biaya transaksi komparatif, yaitu biaya menjalankan operasi. Dalam konteks pilihan mode entry, perspektif TCE memperlakukan setiap entry sebagai transaksi. Pendekatan TCE dimulai dengan premis bahwa pasar kompetitif, oleh karena itu, tekanan pasar meminimalkan kebutuhan akan kontrol di bawah skenario autopilot ini. Mode kontrol rendah seperti mengekspor lebih disukai karena tekanan persaingan memaksa mitra luar untuk mematuhi tugas kontraknya. Ketika mekanisme pasar gagal, mode entry kontrol tinggi menjadi lebih diinginkan. Dari sudut TCE, kegagalan pasar biasanya terjadi ketika aset khusus transaksi menjadi berharga. Ini adalah aset yang berharga hanya untuk rentang aplikasi yang sangat sempit. Contohnya, termasuk akuitas merek, teknologi kepemilihan, dan pengetahuan. Ketika jenis aset ini menjadi sangat penting, perusahaan mungkin lebih baik mengadopsi mode entry kontrol tinggi untuk melindungi aset ini dari perilaku opportunistic manager dan ketidakpastiannya. Tampilan berbasis sumber daya (RBP). Tampilan berbasis sumber daya atau RBP didasarkan pada premis bahwa memiliki sumber daya tidak cukup untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Perusahaan juga perlu diatur untuk mengambil keuntungan penuh dari sumber dayanya. RBP menyarankan bahwa entry harus mempertimbangkan dalam konteks postur strategis keseluruhan perusahaan. Menurut paradigma ini, perusahaan dengan keunggulan kompetitif berbagai sumber daya yang tidak dapat ditiru secara sempurna lebih memilih untuk berekspansi melalui anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya karena dua alasan. Pertama, melalui mode entry yang dimiliki sepenuhnya, perusahaan lebih mampu melindungi nilai keunggulan berbasis sumber dayanya terhadap erosi nilai, misalnya pencurian paten. Yang kedua, dengan memiliki anak perusahaan yang memiliki sepenuhnya, perusahaan dapat menangkap dan mentransfer pengetahuan antara induk dan unit asing secara efisien. Ada 3 perbedaan antara perspektif TCE dan RBP. Pertama, kedua, teori berbeda dalam cara memprediksi mode entry yang berbeda, sedangkan TCE memprediksi mode entry kontrol tinggi karena berperilaku opportunistik mitra perusahaan, misalnya pemegang lisensi. RBP mengaitkan kegagalan pasar dengan mekanisme lain. Ketika perusahaan multinasional memiliki kemampuan unggul dalam menyebarkan pengetahuan dan calon mitra, misalnya pemegang lisensi, menghadapi tantangan dalam memperoleh dan mengintegritaskan
pengetahuan itu secara efisien. MNC akan memilih identitas dengan kontrol tinggi. Kedua, sementara TCE berfokus pada entry sebagai peristiwa satu kali, RBP melihat urutan entry sebagai proses dinamis di mana MNC dapat belajar dari membangun pengalaman entry sebelumnya. Perbedaan ketiga berkaitan dengan keunggulan spesifik perusahaan, sedangkan TCE berfungsi sebagai eksploitasi. RBP menekankan pada eksploitasi dan pengembangan. RBP menyatakan bahwa entry pasar tidak hanya didorong oleh sumber daya yang dimiliki oleh MNC, tetapi masuknya target itu juga dapat membantu MNC dalam mengembangkan keunggulan baru. Materi yang ketiga, exporting atau ekspor. Sebagian perusahaan memulai ekspansi internasional mereka dengan mengekspor. Bagi banyak perusahaan kecil, ekspor seringkali menjadi satu-satunya alternatif untuk menjual barang-barang mereka di pasar luar negeri. Cukup banyak perusahaan Fortune 500 seperti Boeing dan Caterpillar juga menghasilkan sebagian besar pendapatan global mereka melalui penjualan ekspor. Nah, di materi ini akan memberikan gambaran umum tentang mengekspor sebagai mode entry. Perusahaan berencana untuk terlibatkan dalam ekspor memiliki pilihan antara 3 opsi besar: ekspor tidak langsung, kooperatif, dan ekspor langsung. Ekspor tidak langsung berarti bahwa perusahaan menggunakan perantara yang berbasis di pasar dalam negeri untuk menangani ekspor. Dengan ekspor koperasi, perusahaan mengadakan perjanjian dengan perusahaan lain lokal atau asing di mana mitra akan menggunakan jaringan distribusinya untuk menjual barang-barang eksporting. Ekspor langsung berarti bahwa perusahaan mendirikan organisasi ekspornya sendiri dan bergantung pada perantara yang berbasis di pasar luar negeri, misalnya distributor asing. Ekspor tidak langsung. Ekspor tidak langsung terjadi ketika perusahaan memutuskan untuk menjual produk di pasar luar negeri melalui perantara independen. NS pedagang ekspor adalah perusahaan pedagang yang akan membeli barang perusahaan secara langsung dan kemudian menjualnya kembali di pasar luar negeri. Pedagang eksporting biasanya mengkhususkan diri pada lini produk tertentu atau di wilayah geografis tertentu. NS agen ekspor adalah perusahaan perdagangan yang bertindak untuk produk lokal, biasanya mewakili sejumlah produsen yang tidak bersaing. Mereka mencari dan menegosiasi pembelian asing sebagai imbalan untuk mendapatkan pesanan ekspor. Agen ekspor menerima komisi. Berbeda dengan perdagangan ekspor, agen tidak menjadi pemilik barang dan oleh karena itu tidak menanggung risiko tidak dapat menjual secara menguntungkan di luar negeri. Penggunaan sebuah perusahaan manajemen ekspor atau IMC sangat populer di kalangan usaha kecil. IMC adalah perusahaan independen yang bertindak sebagai departemen penjualan ekspor eksklusif untuk produsen yang tidak bersaing. IMC datang dalam berbagai bentuk dan ukuran. Beberapa bertindak sebagai agen, meminta pesanan di pasar luar negeri atas nama produsen. IMC lain bertindak sebagai distributor asal dasar jual beli. IMC membeli dari perusahaan dengan harga yang ditetapkan dan menjual kembali kepada pelanggan asing dengan harga yang ditetapkan oleh IMC. Ekspor tidak langsung menawarkan beberapa keuntungan bagi perusahaan ekspor dibandingkan dengan mode entry lainnya. Perusahaan mendapatkan keahlian pasar luar negeri instan
Exporting tidak langsung adalah para profesional. Mereka dapat menangani semua detail yang terlibat dalam proses pesanan ekspor. Mereka juga dapat menilai peluang pasar untuk pabrikan. Kekuatan lainnya adalah pengetahuan mereka dalam memilih agen dan atau distributor serta pengelolaan jaringan distribusi. Sering sekali sangat sedikit resiko yang terlibat. Secara umum, tidak diperlukan komitmen sumber daya utama ketika keuntungan tengkulak didasarkan pada beberapa sukses mereka mengekspor. Mereka termotivasi untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Ekspor tidak langsung memiliki beberapa kelemahan. Perusahaan memiliki sedikit atau tidak ada kendali atas cara produk yang dipasarkan di luar negeri. Kurangnya dukungan penjualan yang memadai, keputusan penetapan harga yang salah, atau saluran distribusi yang buruk pasti akan menyebabkan penjualan yang buruk. Keputusan bauran pemasaran yang tidak menguntungkan yang dibuat oleh perantara juga dapat merusak citra perusahaan atau merek perusahaan. Perantara mungkin memiliki pengalaman yang sangat terbatas dalam menangani lini produk perusahaan. Juga karena mereka seringkali relatif kecil, mereka mungkin memiliki sumber daya yang terbatas untuk menangani tugas-tugas seperti pergudangan atau memberikan biaya kredit kepada pelanggan asing. Seringkali perantara akan memfokuskan upaya mereka pada produk yang memaksimalkan keuntungan mereka. Akibatnya, mereka mungkin tidak mendukung lini produk baru atau produk dengan potensi keuntungan jangka pendek yang rendah. Mengingat rendahnya komitmen yang diperlukan, ekspor tidak langsung sering dilihat sebagai strategi yang baik untuk menguji perairan internasional. Setelah permintaan produk lepas landas, pabrikan dapat memperoleh mode masuk lain yang lebih proaktif. Keputusan untuk mengembangkan bisnis ekspor melalui perantara independen berpusat pada 3 pertanyaan dasar. Yang pertama, apakah perusahaan memiliki waktu dan pengetahuan untuk memasuki pasar ekspor? Yang kedua, apakah perusahaan memiliki uang dan atau personel khusus yang dibutuhkan untuk mengembangkan bisnis ekspor? Yang ketiga, apakah bisnis asing tumbuh pada tingkat yang memuaskan? Jika jawaban di atas pertanyaan ini negatif, maka produsen harus secara serius mempertimbangkan untuk mengandalkan perusahaan ekspor khusus. Ekspor korporasi. Perusahaan yang tidak mau menggunakan sumber daya untuk mendirikan organisasi distribusi mereka sendiri, tetapi masih ingin memiliki kendali atas operasi asing. Mereka harus mempertimbangkan ekspor kooperatif. Salah satu bentuk ekspor koperasi yang paling populer adalah mengekspor kuda-kudaan. Dengan membonceng perusahaan menggunakan jaringan distribusi luar negeri dari perusahaan lain, lokal atau asing, untuk menjual barang-barang di pasar luar negeri. Wrigley, perusahaan permen karet AS 29 memasuki India dengan membonceng Paris, sebuah perusahaan gula-gula lokal. Melalui ikatan ini, Wrigley dapat terhubung ke jaringan distribusi Paris, sehingga memberikan akses langsung kepada Wrigley ke 250.000 gerai retail. Dua daya tarik utama yang ditawarkan jaringan Paris kepada Wrigley adalah tumpang tindih dalam kategori produk dan ukuran jaringan distribusi. Kualitas jaringan distribusi juga dapat berperan. Gillette bekerja sama dengan TTK yang berbasis di Bangalore, produsen pressure cooker yang peralatan dapur India untuk mendistribusikan produk Braun. Meskipun faktanya Gillette memiliki jaringan distribusi sendiri di India,
Gillette membutuhkan gerai bertipe department store untuk rangkaian produk Braun, tepatnya jenis saluran distribusi yang digunakan TTK untuk mendistribusikan barang dagangannya. Ekspor langsung. Di bawah ekspor langsung, perusahaan mendirikan departemen pengekspornya sendiri dan menjual produknya melalui perantara yang berlokasi di pasar luar negeri. Begitu potensi penjualan internasional menjadi besar, ekspor langsung seringkali terlihat jauh lebih menarik daripada ekspor tidak langsung. Sampai tingkat tertentu, pilihan antara ekspor tidak langsung dan langsung adalah keputusan buat atau beli. Haruskah perusahaan melakukan tugas ekspor atau lebih baik menyerahkan tugas tersebut kepada pihak luar? Dibandingkan dengan pendekatan tidak langsung, ekspor langsung memiliki sejumlah kelebihan. Eksporting langsung memiliki jauh lebih banyak kontrol atas operasi internasionalnya. Oleh karena itu, potensi penjualan dan laba seringkali jauh lebih signifikan daripada ekspor tidak langsung. Ini juga memungkinkan perusahaan untuk membangun jaringan sendiri di pasar luar negeri dan mendapatkan umpan balik pasar yang lebih baik. Ada harga yang harus dibayar meskipun mengingat bahwa tanggung jawab atas tugas-tugas ekspor sekarang berada di tangan perusahaan. Tuntutan terhadap sumber daya manusia dan keuangan jauh lebih kuat daripada eksporting tidak langsung. Selain tugas bauran pemasaran, tugas-tugas ini melibatkan pemilihan pasar sasaran, mengidentifikasikan dan memilih perwakilan di pasar luar negeri, dan sejumlah fungsi logistik misalnya dokumentasi, asuransi, pengiriman, dan pengemasan. Materi yang keempat itu adalah lisensi. Perusahaan juga dapat menembus pasar luar negeri melalui strategi lisensi. Lisensi adalah transaksi kontraktual di mana perusahaan memberi lisensi menawarkan beberapa aset kepemilikan kepada perusahaan asing dan pemegang lisensi dengan imbalan biaya royalti. Contoh aset yang dapat menjadi bagian dari perjanjian lisensi termasuk merek dagang, pengetahuan teknologi, proses produksi, dan paten. Tarif royalti berkisar dari 1% sampai 15% dari pendapatan penjualan. Misalnya, Oriental Land Company memiliki dan mengoperasikan Tokyo Disneyland di bawah lisensi dari Disney. Sebagai imbalan karena dapat menggunakan nama Disney, Oriental Land Company membayar royalti kepada Disney. Dalam industri teknologi tinggi, perusahaan sering masuk lisensi silang perjanjian. Berdasarkan perjanjian tersebut, para pihak saling berbagi paten tanpa pertukaran biaya lisensi ketika paten yang terlibat hampir sama nilainya. Salah satu praktisi besar lisensi silang adalah Microsoft. Pada tahun 2008 bulan Agustus, misalnya, Microsoft dan Nikon menandatangani perjanjian lisensi silang paten yang mencakup kamera digital dan produk konsumen lainnya. Perjanjian tersebut memungkinkan kedua belah pihak untuk berinovasi dengan teknologi masing-masing. Kodak dan Nokia menandatangani perjanjian lintas paten serupa pada Oktober 2008, di mana masing-masing perusahaan akan mendapatkan akses ke portofolio kekayaan intelektual masing-masing. Bagi perusahaan, lisensi telah terbukti menjadi sarana yang sangat menguntungkan untuk menembus pasar luar negeri. Dalam kebanyakan kasus, perizinan tidak terlalu menuntut sumber daya perusahaan. Oleh karena itu, sangat menarik bagi perusahaan kecil yang kekurangan sumber daya dan sarana untuk berinvestasi di fasilitas asing.
dibandingkan dengan mengekspor mode entry komitmen rendah lainnya. Lisensi memungkinkan pemberi lisensi untuk menavigasi di sekitar hambatan impor atau mendapatkan akses ke pasar yang sepenuhnya tertutup untuk impor. Misalnya, beberapa perusahaan tembakau asing di Cina menggunakan perjanjian lisensi untuk menghindari pajak impor yang tinggi yang dikenakan pada rokok impor. Pemerintah daerah mungkin juga lebih menyukai perizinan daripada mode masuk lainnya. Perusahaan yang menggunakan lisensi sebagian dari strategi ekspansi global. Mereka menurunkan exposure mereka terhadap ketidakstabilan politik atau ekonomi di pasar luar negeri mereka. Satu-satunya gejolak yang dihadapi pemberi lisensi adalah naik turunnya aliran pendapatan royalti. Risiko lain ditanggung oleh penerima lisensi. Dalam industri teknologi, lisensi teknologi memiliki dua daya tarik lagi. Dalam lingkungan yang sangat kompetitif, penetrasian pasar lokal global yang cepat memungkinkan pemberi lisensi untuk menentukan standar teknologi terdepan dan dengan cepat mengamortisasi pengeluaran R&D. Research in Motion atau RIM, pembuat perangkat BlackBerry Kanada, telah menandatangani banyak perjanjian lisensi perangkat lunak dengan pesaing seperti Nokia dan Palm untuk membangun arsitektur perangkat lunaknya sebagai platform pilihan untuk alat komunikasi nirkabel. Peringatan lisensi datang dengan beberapa peringatan, meskipun pendapatan yang berasal dari perjanjian lisensi dapat dikerdilkan oleh potensi pendapatan yang dapat dihasilkan oleh mode entry lainnya seperti ekspor. Kerugian lain yang mungkin adalah bahwa penerima lisensi mungkin tidak sepenuhnya berkomitmen pada produk atau teknologi pemberi lisensi. Kurangnya antusiasme dari pihak penerima lisensi akan sangat membatasi potensi penjualan produk berlisensi. Ketika perjanjian lisensi melibatkan merek dagang, ada risiko lebih lanjut bahwa tindakan sesat yang dilakukan oleh penerima lisensi menodai merek dagang yang tercakup dalam perjanjian. Risiko lainnya termasuk risiko tidak bayar, kegagalan produk tempat waktu atau volume yang diinginkan, dan hilangnya kendali pemasaran produk. Bahaya terbesar adalah risiko oportunisme. Pengatur lisensi dapat memelihara pesaing di masa depan. Teman seperjuangan hari ini seringkali menjadi saingan di masa depan. Penerima lisensi dapat memanfaatkan keterampilan yang diperoleh oleh selama periode lisensi setelah perjanjian berakhir. Perspektif global menceritakan kecelakaan yang dialami Border ketika hubungan dengan Megimic, pemegang lisensi di Jepang, berubah menjadi masam. Perusahaan dapat melakukan beberapa langkah untuk melindungi diri dari risiko pengaturan perizinan. Jika memungkinkan, perusahaan harus mencari perlindungan paten untuk merek dagang di luar negeri. Analisis profitabilitas menyeluruh dari proposal lisensi adalah keharusan mutlak. Analisis semacam itu harus mengidentifikasi semua biaya yang timbul kemudian, termasuk biaya peluang yang berasal dari pendapatan yang perlu dikorbankan. Seleksi yang cermat, terdapat calon pemegang lisensi yang sangat penting. Setelah mitra dipilih, proses negosiasi dimulai yang jika berhasil akan menghasilkan lisensi. Yang kelima adalah franchising atau waralaba. Sejumlah perusahaan industri jasa
menggunakan waralaba sebagai sarana untuk menangkap peluang di pasar global. Misalnya, dari 35.000 lebih YAM, lebih dari 2/3 atau 24.297 adalah waralaba. Waralaba sampai taraf tertentu merupakan sepupu dari lisensi. Ini adalah pengaturan di mana pemilik waralaba memberi penerima waralaba hak untuk menggunakan nama dagang, merek dagang, model bisnis, dan pengetahuan di wilayah tertentu untuk jangka waktu tertentu, biasanya 10 tahun. Sebagai gantinya, pemilik waralaba mendapatkan pembayaran royalti dan biaya lainnya. Paket tersebut dapat mencakup rencana pemasaran, manual operasi, standar, pelatihan, dan pemantauan kualitas. Untuk menangkap peluang di pasar luar negeri, metode pilihan sering waralaba induk. Dengan sistem ini, pemilik waralaba memberikan waralaba utama kepada pengelola lokal, yang pada gilirannya akan menjual waralaba lokal di wilayahnya. Wilayah tersebut dapat berupa wilayah tertentu dalam suatu negara atau sekelompok negara. Misalnya, Tiongkok Raya. Biasanya, pemegang master franchise setuju untuk mendirikan sejumlah outlet tertentu selama jangka waktu tertentu. Manfaat dari waralaba. Pertama, dan yang terpenting, perusahaan dapat memanfaatkan formula bisnis yang unggul dengan berekspansi ke luar negeri dengan investasi minimum seperti halnya perizinan. Risiko politik bagi pemilik hak sangat terbatas. Lebih lanjut, karena keuntungan pewaralaba terkait langsung dengan usaha mereka, pewaralaba biasanya sangat termotivasi. Akhirnya, pemilik waralaba juga memanfaatkan pengetahuan pewaralaba lokal tentang pasar lokal. Mereka biasanya memiliki pemahaman yang jauh lebih baik tentang adat dan hukum setempat daripada perusahaan asing. Peringatan untuk waralaba. Jadi waralaba membawa beberapa risiko, meskipun sama seperti dalam kasus perizinan, aliran pendapatan pemilik waralaba hanya sebagian kecil dari apa yang akan terjadi jika perusahaan memiliki saham ekuitas di usaha asing. Perusahaan dengan sedikit atau tanpa pengenalan nama biasanya menghadapi tantangan besar untuk menemukan mitra yang tertarik di pasar luar negeri. Menemukan franchise yang cocok atau master franchise dapat menjadi batu sandungan di banyak pasar. Di banyak negara, konsep waralaba sebagai model bisnis hampir tidak dipahami. Kekhawatiran utama adalah kurangnya kontrol atas operasi franchise. Tidak puas dengan kinerja pewaralaba di Meksiko dan Brasil. Blockbuster Video mengubah track pada tahun 1995. Perusahaan hiburan tersebut memutuskan untuk mendirikan usaha patungan dan hubungan ekuitas di Meksiko dan Brasil untuk menggantikan pengaturan waralaba yang diadakan di sana, sehingga mendapatkan lebih banyak kendali dan pengawasan. Mengingat sifat sebagian besar tidak berwujud dari banyak sistem waralaba, rintangan budaya juga dapat menciptakan masalah. Faktanya, sebuah studi baru-baru ini menunjukkan bahwa kedekatan budaya dan fisik adalah dua kriteria paling populer yang digunakan oleh perusahaan untuk memilih pasar internasional dalam waralaba. Materi yang keenam adalah kontrak manufaktur atau outsourcing.
Dengan pembuatan kontrak, juga sering disebut sebagai outsourcing, perusahaan mengatur dengan perusahaan lokal untuk memproduksi atau merakit bagian dari produk atau bahkan seluruh produk. Pemasaran produk masih menjadi tanggung jawab perusahaan internasional. Perusahaan yang tak terhitung jumlahnya telah menjadi sangat sukses dengan mengkhususkan diri dalam pembuatan kontrak. Flextronics yang berkantor pusat di Singapura adalah salah satu produsen kontrak terkemuka dengan pendapatan FY08 lebih dari 33,6 miliar dolar. Perusahaan membantu pelanggannya merancang, membangun, mengirim, dan melayani produk-produk elektronik melalui jaringan fasilitasnya di lebih dari 30 negara. Daftar kliennya mencakup sebagian besar perusahaan elektronik seperti Sony Ericsson, Microsoft, Hewlett-Packard, dan Nortel. Namun pada tahun 2006, pembuat mainan Dermat Lego juga memutuskan untuk mengalihdayakan sebagian besar produksinya ke Flextronics sebagai bagian dari restrukturisasi rantai pasokan. Penghematan biaya yang signifikan dapat dicapai untuk proses produksi padat karya dengan mencari produk di negara berupah rendah. Biasanya, negara pilihan adalah negara memiliki keunggulan biaya tenaga kerja komparatif yang substansial. Penghematan biaya tenaga kerja bukan satu-satunya faktor. Penghematan juga dapat dicapai melalui pemanfaatan perpajakan, biaya energi yang lebih rendah, biaya bahan baku, atau overhead. Beberapa manfaat yang tercantum untuk mode entry sebelumnya juga berlaku di sini. Subkontrak menyebabkan sejumlah kecil risiko politik dan ekonomi bagi perusahaan internasional. Hal ini juga memungkinkan perusahaan untuk fokus pada kompetensi intinya, misalnya desain atau kecakapan pemasaran, dan menyerahkan sisi manufaktur kepada orang lain. Manfaat lain dari fleksibilitas akses ke ahlian eksternal dan permintaan lebih sedikit pada sumber daya perusahaan atau modal dan staf. Peringatan. Namun pembuatan kontrak memang memiliki kelemahan. Jelas, kekhawatiran pemeliharaan di masa depan yang diangkat untuk lisensi dan waralaba juga berlaku di sini. Pertimbangkan apa yang terjadi pada Sexwin, perusahaan sepeda Amerika Serikat. Sexwin dulunya sumber tentang 80% sepedanya dari Giant Manufacture, perusahaan Taiwan. Ketika Sexwin beralih pemasok Giant yang sampai saat ini menjadi produsen kontrak murni, memutus untuk membuat sepeda kelas atas dengan nama merek sendiri. Giant sekarang adalah pembuat sepeda terbesar di dunia, menjual sepeda di sekitar 50 negara. Ini telah menjadi merek sepeda kelas atas terbesar kedua di Amerika Serikat. Sexwin sementara itu mengajukan kebangkrutan dan dijual ke Pacific Cycle pada lelang kebangkrutan pada tahun 2001. Karena resiko tersebut, banyak perusahaan lebih suka membuat barang atau produk bernilai tinggi yang melibatkan fitur desain eksklusif di rumah. Produsen kontrak sendiri sering membuat produk dengan merek mereka sendiri, yang biasanya menimbulkan konflik kepentingan dengan pelanggan mereka. Acer, pembuat komputer Taiwan, bergulat dengan masalah tersebut. Pada tahun 2000, bisnis
dari produk yang dibuat untuk perusahaan komputer global lainnya menghasilkan pendapatan 1,8 miliar dolar dibandingkan dengan pendapatan sekitar 1,2 miliar dolar dari produk merek sendiri. Perhatian utama bagi banyak klien Acer adalah bahwa dengan memberikan bisnis Acer, mereka mensubsidikan produk mereka sendiri Acer yang sering kali serupa tetapi jauh lebih murah. Solusi Acer untuk kesulitan ini adalah dengan memecahkan perusahaan raksasa pembuat sepeda Taiwan yang disebut sebelumnya, mengatasi kekhawatiran pelanggan dengan meyakinkan klien mereka bahwa perusahaan tidak pernah meluncurkan tiruan murah dari produk mereka. Pembuatan kontrak juga menawarkan lebih sedikit fleksibilitas untuk menanggapi perubahan permintaan pasar yang tiba-tiba. Sony Ericsson Mobile Communication yang sangat bergantung pada kontrak untuk pembuatan telepon seluler kehilangan potensi penjualan ketika model layar warna pertamanya dengan cepat terjual habis di Eropa. Nokia di sisi lain membuat sebagian besar produknya sendiri. Ketika menghadapi kesalahan menit terakhir untuk peluncuran model layar pertamanya, ia menutup celah dengan meningkatkan output dari model yang ada sebesar 50% menggunakan pabriknya di Finlandia, Jerman, dan Cina. Ekspansi dengan biaya tenaga kerja rendah seringkali dapat memiliki konsekuensi yang menyakitkan. Negara dengan biaya tenaga kerja rendah biasanya memiliki produktivitas tenaga yang kerjanya sangat rendah. Beberapa negara tersebut seperti India dan Korea Selatan juga memiliki tradisi panjang hubungan perburuan yang buruk. Terlalu bergantung pada tenaga kerja berbiaya rendah juga dapat menciptakan reaksi balik di pasar dalam negeri perusahaan, di antaranya karyawan dan pelanggannya. Pemantauan kualitas dan tingkat produksi adalah suatu keharusan, terutama selama fase awal ketika masalah tumbuh gigi tidak jarang lagi. Saat menyaring subkontraktor asing, kandidat yang ideal harus memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, bersikap fleksibel dan diarahkan pada pengiriman tepat waktu. Yang kedua, mampu memenuhi standar kualitas dan menerapkan total quality management. Yang ketiga, memiliki pijakan keuangan yang kuat. Yang keempat, mampu berintegrasi dengan bisnis perusahaan. Yang kelima, memiliki rencana darurat untuk menangani perusahaan permintaan yang tiba-tiba. Materi yang ketujuh ada expanding through joint atau mengembangkan melalui usaha bersama. Bagi banyak perusahaan multinasional yang ingin memperluas operasi global mereka, usaha patungan terbukti menjadi cara yang paling layak untuk memasuki pasar luar negeri, terutama pasar negara berkembang. Dengan usaha patungan, perusahaan asing setuju untuk berbagi ekuitas dan sumber daya lainnya dengan mitra lain untuk mendirikan identitas baru di negara tuan rumah. Mitra biasanya adalah perusahaan lokal, tetapi mereka juga dapat menjadi otoritas pemerintah daerah, perusahaan asing lainnya, atau campuran pemain lokal dan asing, tergantung pada saham ekuitas. 3 bentuk kemitraan dapat dibedakan menjadi mayoritas atau kepemilikan lebih dari 50%, 50 dan usaha minoritas 50% atau kurang kepemilikan. Keuntungan utama dari patungan dibandingkan dengan bentuk komitmen sumber daya yang lebih rendah seperti lisensi adalah potensi pengembaliannya.
Dengan lisensi, misalnya perusahaan hanya mendapatkan pembayaran royalti, bukan bagian dari keuntungan. Usaha patungan juga memerlukan lebih banyak kontrol atas operasi daripada kebanyakan mode entry sebelumnya yang kita bahas sejauh ini. MNC ingin memaksimalkan tingkat kontrol mereka, lebih memilih kepemilikan penuh. Namun, dalam banyak kasus, pemerintah daerah melarang atau bahkan melarang usaha yang dimiliki sepenuhnya di industri tertentu. Dalam keadaan seperti itu, kemitraan atau usaha patungan adalah solusi terbaik kedua atau sementara. Peringatan, bagi banyak perusahaan multinasional, kurangnya kontrol penuh adalah kelemahan terbesar dari usaha patungan. Ada beberapa cara bagi MNC untuk mendapatkan lebih leverage, atau cara yang paling jelas adalah melalui saham ekuitas mayoritas. Namun, pembatasan pemerintah sering mengesampingkan opsi ini. Bahkan, ketika untuk beberapa alasan kepemilikan mayoritas bukanlah hal alternatif yang layak. MNC memiliki cara lain yang mereka miliki untuk melakukan kontrol atas usaha patungan. MNC dapat menempatkan ekspatriat di posisi lini utama, sehingga mengendalikan keuangan, pemasaran, dan operasi penting lainnya dari usaha tersebut. MNC juga dapat menawarkan berbagai jenis layanan dukungan luar untuk mendukung usaha patungan mereka yang lebih lemah di berbagai bidang, seperti pemasaran, pelatihan personil, kontrol kualitas, dan layanan pelanggan. Materi yang ke-8 ada wholly owned subsidiaries atau anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya. Pada September 2008, Coca-Cola menawarkan $2,4 miliar tunai untuk membeli China Huiyuan Juice Group. Pada saat itu adalah tawaran pengambil alihan terbesar yang pernah dibuat oleh perusahaan asing untuk membeli perusahaan Cina. Mudhar Kent, CEO Coke, menyatakan bahwa akuisisi tersebut akan memberikan kesempatan unik untuk memperkuat bisnis kami di Cina, terutama karena segmen jus sangat dinamis dan berkembang pesat. Pada bulan Maret 2009, pemerintah Cina menolak tawaran pengambil alihan karena kekhawatiran bahwa akuisisi tersebut dapat merugikan pesaing kecil Coca-Cola dan menaikkan harga konsumen. Jika tawaran itu telah disetujui oleh pemerintah Cina, itu akan memiliki lebih dari 2 kali lipat pangsa pasar Coca-Cola di pasar jus buah Cina menjadi sekitar 20%. Perusahaan multinasional sering sekali lebih memilih memasuki pasar baru dengan kepemilikan 100%. Strategi kepemilikan di pasar luar negeri pada dasarnya dapat mengambil dua rute akuisisi, di mana MNC membeli perusahaan yang sudah ada atau operasi lapangan hijau yang dimulai dari awal, seperti mode entry lainnya. Entry kepemilikan penuh memerlukan manfaat tertentu bagi MNC, tetapi juga membawa risiko. Manfaat, anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya memberi MNC kendali penuh atas operasi mereka. Ini seringkali merupakan solusi ideal bagi perusahaan yang tidak ingin dibebani dengan semua risiko dan kecemasan yang terkait dengan mode entry lain seperti joint venturing. Kepemilikan penuh berarti bahwa semua keuntungan masuk ke perusahaan. Perusahaan yang dimiliki sepenuhnya memungkinkan investor asing untuk mengelola dan mengendalikan proses dan tugasnya sendiri dalam hal pemasaran, produksi, logistik,
dan keputusan sumber. Mendirikan anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya juga mengirimkan sinyal komitmen yang kuat ke pasar lokal. Di beberapa pasar Cina, misalnya anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya dapat didirikan jauh lebih cepat daripada usaha patungan dengan perusahaan lokal yang mungkin menghabiskan bertahun-tahun negosiasi sebelum lepas landas. Terakhir, poin terakhir sangat penting ketika ada keuntungan substansial menjadi pendatang awal di pasar sasaran. Peringatan, meskipun keuntungan dari kepemilikan 100%, banyak MNC cukup enggan untuk memilih mode masuk tertentu. Risiko kepemilikan penuh tidak dapat dengan mudah diabaikan. Kepemilikan penuh berarti bahwa perusahaan induk harus menanggung beban penuh dan kemungkinan kerugian. Mengembangkan kehadiran asing tanpa dukungan pihak ketiga juga sangat menuntut sumber daya perusahaan. Jelas, selain risiko terkait pasar, risiko politik substansial, misalnya pengambil alihan, nasionalisasi, dan risiko ekonomi, misalnya devaluasi mata uang, harus diperhitungkan. Materi yang selanjutnya, yang ke-9, ada strategi aliansi atau aliansi strategis. Ciri khas kegiatan perusahaan global saat ini adalah bahwa mereka menggunakan hubungan kerjasama seperti lisensi, usaha patungan, kemitraan R&D, dan pengaturan informal, semuanya di bawah rubrik aliansi dalam berbagai bentuk dalam skala yang semakin meningkat. Lebih formal, aliansi strategi dapat digambarkan sebagai koalisi dua atau lebih organisasi untuk mencapai tujuan strategis yang signifikan, yang saling menguntungkan. Pers bisnis melaporkan seperti jarum jam kelahiran aliansi strategis di berbagai jenis industri, eye-catching, terutama kemitraan antara perusahaan yang telah menjadi musuh bebuyutan selama berabad-abad. Alasan utama untuk peningkatan hubungan kerjasama adalah bahwa perusahaan saat ini tidak lagi memiliki kapasitas General Motors tahun 1940-an yang mengembangkan semua teknologinya sendiri. Akibatnya, perusahaan terutama yang beroperasi di industri padat teknologi mungkin tidak berada di garis depan dari semua teknologi kritis yang dibutuhkan. Hasil strategis dari aliansi lintas batas sangat memikat, terutama di industri teknologi tinggi. Loring dan rekan-rekannya menyarankan bahwa ada 4 alasan untuk membentuk aliansi strategis. Yang pertama ada pertahanan, mengejar ketinggalan, tetap, atau merestrukturisasi. Skema mereka berpusat pada 2 dimensi, kepentingan strategis unit bisnis bagi perusahaan induk dan posisi kompetitif bisnis. Yang pertama ada membela. Perusahaan membuat aliansi untuk bisnis inti mereka untuk mempertahankan posisi kepemimpinan mereka. Pada dasarnya, tujuan yang mendasari adalah untuk mempertahankan posisi kepemimpinan perusahaan dengan mempelajari keterampilan baru, mendapatkan akses ke pasar baru, mengembangkan teknologi baru, atau menyempurnakan kemampuan lain yang membantu perusahaan memperkuat keunggulan kompetitif. Selanjutnya ada mengejar. Perusahaan juga dapat membentuk aliansi strategi untuk mengejar ketinggalan. Ini terjadi ketika perusahaan membuat aliansi untuk menopang bisnis inti di mana mereka tidak memiliki posisi kepemimpinan. Nestle dan General Mills meluncurkan Serial Partner Worldwide
untuk menyerang dominasi Kellogg di pasar sereal global. Demikian pula, Pepsi dan General Mills, dua pemain lemah dalam bisnis makanan ringan Eropa, mendirikan usaha bersama untuk bisnis makanan ringan mereka untuk bersaing lebih efektif di pasar Eropa. Yang selanjutnya ada tetap. Perusahaan mungkin juga memasuki aliansi strategi untuk tetap bertahan dalam bisnis. Ini mungkin terjadi untuk divisi bisnis di mana perusahaan telah menetapkan posisi kepemimpinan tetapi hanya memainkan peran periferal dalam portofolio bisnis perusahaan. Dengan begitu, aliansi memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan efisiensi maksimum dari posisinya. Yang selanjutnya ada restrukturisasi. Terakhir, sebuah perusahaan mungkin juga melihat aliansi sebagai kendaraan untuk merestrukturisasi bisnis yang bukan inti dan di mana ia tidak memiliki posisi kepemimpinan. Maksud utama di sini adalah bahwa salah satu mitra menggunakan aliansi untuk meremajakan bisnis sehingga mengubah unit bisnis menjadi pengantin yang rapi. Bisa dikatakan demikian. Biasanya, salah satu mitra lain dalam aliansi akhirnya mengakuisisi unit bisnis. Materi yang ke-10 ada timing of entry atau waktu masuk. Keputusan masuk pasar internasional juga mencakup pertanyaan waktu masuk, kapan perusahaan harus memasuki pasar luar negeri. Banyak perusahaan telah terbakar parah dengan memasuki pasar terlalu dini. Perampokan pertama, IKEA di Jepang pada tahun 1974 adalah kegagalan total. Pengecar furnitur Swedia buru-buru menaik diri dari Jepang setelah menyadari bahwa konsumen Jepang belum siap untuk konsep perakitan sendiri dan lebih memilih kualitas tinggi daripada harga rendah. IKEA masuk kembali ke Jepang pada akhir 2005, tetapi kali ini menawarkan layanan perakitan dan pengiriman ke rumah. Perhatikan bahwa jaraknya hampir 30 tahun antara pendirian Walmart oleh Sam Walton pada tahun 1962 dan operasi internasional pertama pengecar di Meksiko 1991. Sejak itu, Walmart berkembang sangat agresif. Awalnya, Walmart sebagian besar berkonsentrasi pada pasar di Amerika. Baru menjelang akhir 1990-an, pengecar mengalihkan perhatian ke Eropa dan kawasan Asia Pasifik. Pada tahun 2009, Walmart memiliki sekitar 3.100 toko di 13 negara di luar Amerika Serikat. Ini juga mengoperasikan operasi grosir cash and carry di India melalui usaha patungan dengan Bharti Enterprise konglomerat India. Studi kedua melihat pola waktu masuk untuk sampel 19 perusahaan multinasional. 100 kajian ini mengembangkan konsep pengetahuan dekat pasar. Pengetahuan pasar dekat didefinisikan sebagai pengetahuan budaya dan ekonomi yang dihasilkan di pasar serupa di mana MNC sudah beroperasi. Temuan kunci studi ini ada 4. Yaitu pengetahuan pasar dekat memiliki dampak penting pada waktu masuk pasar luar negeri. Pengetahuan pasar dekat yang terakumulasi dari entry asing yang berhasil akan mengarahkan pada entry sebelumnya di pasar Eropa. Selanjutnya, kesamaan budaya dengan pasar dalam negeri tidak terkait dengan waktu masuk pasar luar negeri. Meskipun kesamaan budaya dengan pasar domestik mungkin penting untuk perampokan masuk asing awal,
ternyata tidak menjadi penting untuk entry selanjutnya. Beberapa variabel daya tarik ekonomi sangat penting. Secara khusus, negara-negara dengan konsumen yang lebih kaya, ekonomi yang lebih besar, infrastruktur yang lebih maju, dan konsumen yang lebih mudah diakses kemungkinan akan dimasuki lebih awal. Selanjutnya yang terakhir, faktor ekonomi lebih daripada faktor budaya dalam keputusan waktu masuk. Materi yang ke-11 atau yang paling terakhir itu adalah exit strategi atau strategi keluar. Pada bagian ini kita akan berkonsentrasi pada sisi lain dari strategi keluar atau divestasi. Keluar dalam pemasaran global tidak jarang. Pada tahun 2001, Colgate-Palmolive menjual merek deterjen cucian di Meksiko ke Henkel. Persaingan di Jerman. Gateway secara radikal merombak strategi pada tahun 2001 ketika memutuskan untuk menghentikan operasi milik perusahaan di luar Amerika Utara. Pembuat komputer pribadi menutup operasi manufaktur di Irlandia dan Malaysia pada tahun 2006. Walmart mundur 2 kali berturut-turut. Pengecer besar Amerika pertama kali menjual tokonya ke Korea Selatan. Dan kemudian, hampir 2 bulan kemudian, ia juga menjual toko Jermannya ke Metro. Demikian pula, Nokia membuat ponsel terbesar di dunia memutuskan berhenti membuat ponsel untuk pasar Jepang pada tahun 2008. Putusan untuk keluar atau divestasi pasar luar negeri tidak bisa dianggap enteng. Perusahaan mungkin memiliki alasan keluar. Beberapa alasan bagus untuk menarik diri dari pasar luar negeri mereka. Yang pertama, kerugian berkelanjutan. Pasar utama sering dimasuki dengan perspektif jangka panjang. Sebagian besar perusahaan menyadari bahwa pengembalian segera dari investasi mereka tidak realistis dan bersedia menanggung kerugian selama bertahun-tahun, namun pada titik tertentu. Yang kedua, ada kesulitan dalam memecahkan pasar. Sebuah perusahaan juga dapat memutuskan untuk menarik staker ketika mengalami kesulitan untuk memecahkan pasar di negara tuan rumah. Inilah alasan utama mengapa Nokia memutuskan untuk berhenti membuat dan menjual ponsel untuk pasar Jepang pada tahun 2000. Pabrikan ponsel asal Finlandia itu tidak perlu beruntung membuka pasar ponsel Jepang sejak memasuki negara itu pada 2003. Yang ketiga, masuk prematur. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, keputusan waktu masuk adalah hal yang krusial. Memasuki pasar terlalu dini bisa menjadi kesalahan yang mahal. Entry bisa terlalu dini karena alasan seperti infrastruktur pemasaran yang kurang berkembang. Misalnya dalam hal distribusi dan pasokan, daya beli yang rendah, dan kekurangan mitra lokal yang kuat. Seringkali, keluar dari pasar adalah satu-satunya solusi yang masuk akal daripada bertahan. Selanjutnya ada alasan etis. Perusahaan yang beroperasi di negara-negara seperti Myanmar atau Kuba dengan catatan hak asasi manusia yang dipertanyakan sering mendapat banyak kritik di pasar lain. Publisitas buruk yang dilakukan oleh penggiat hak asasi manusia dapat mencoreng citra perusahaan. Daripada menanggung risiko merusak reputasinya, perusahaan mungkin memutuskan untuk keluar dari negara tersebut. Heineken misalnya memutuskan untuk keluar dari Myanmar pada tahun 1996 di bawah tekanan dari boikot penduduknya yang dipicu oleh aktivis hak asasi manusia. Yang selanjutnya ada persaingan ketat. Persaingan yang ketat sering menjadi alasan kuat lainnya
untuk keluar dari suatu negara. Pasar yang terlihat menarik di atas kertas biasanya menarik banyak pesaing. Hasilnya sering kelebihan kapasitas, memicu perang harga dan situasi rugi-rugi untuk semua pemain yang bersaing satu sama lain. Daripada menanggung kerugian, hal yang masuk akal untuk dilakukan adalah keluar dari pasar. Terutama ketika pemain saingan memiliki keunggulan kompetitif yang sulit diatasi. Yang terakhir adalah realokasi sumber daya. Elemen kunci dari perumusan strategi pemasaran adalah alokasi sumber daya. Tinjauan strategis atas operasi asing seringkali menyebabkan perombakan portofolio negara perusahaan, mendorong MNC untuk mengalokasikan sumber dayanya di seluruh pasar. Dalam semua pasar negara berkembang, hanya Cina yang telah melampaui Amerika Serikat dalam tingkat pertumbuhan ekonomi tahunan selama dekade terakhir. Jelas, keluar dari pasar adalah keputusan yang harus diambil dengan hati-hati. Sama seperti ada hambatan untuk masuk, ada hambatan keluar yang dapat menunda atau memperumit keputusan keluar. Hambatan yang membuat keputusan divestasi majemuk melimuti. Yang pertama adalah biaya tetap untuk keluar. Keluar dari suatu negara sering sekali melibatkan biaya tetap yang besar. Di Eropa, beberapa negara memiliki undang-undang perburuhan yang sangat ketat, yang membuat pengeluaran menjadi sangat mahal, misalnya pembayaran pesangon. Bukan hal yang aneh bagi pemerintah Eropa untuk meneriaki dan menuntut perusahaan multinasional ketika perusahaan tersebut memutuskan untuk menutup operasinya. Kontrak jangka panjang yang melibatkan komitmen seperti pengadaan bahan mentah atau pendistribusian produk sering kali melibatkan hukuman pemutusan hubungan kerja yang besar. Kerusakan citra perusahaan. Sebuah spillover negatif dari keputusan divestasi juga dapat mencakup kerusakan citra perusahaan. Jika perusahaan menutup pabrik menyebabkan hilangnya pekerjaan. Contohnya, keputusan Nokia untuk menutup operasi manufaktur di Jerman dan mengalihkannya ke situs yang lebih ramah biaya di Eropa Timur. Hal ini menyebabkan seruan untuk memboikot telepon perusahaan di Jerman tersebut. Berikut adalah beberapa panduan yang harus direnungkan oleh manajer sebelum membuat keputusan keluar. Yang pertama, merenungkan dan menilai semua pilihan untuk menyelamatkan bisnis asing. Keluar sangat menyakitkan bagi perusahaan maupun pemangku kepentingan lainnya, seperti karyawan, distributor, dan pelanggan. Sebelum melakukan langkah apapun, penting untuk menganalisis mengapa hasilnya di bawah ekspektasi dan mempertimbangkan kemungkinan alternatif yang dapat menyelamatkan bisnis. Selanjutnya, keluar bertahap. Pendek dari jalan keluar penuh, opsi perantara adalah strategi keluar tambahan. Baik,